Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dede Irawan, Eskom IMSOS, selaku dosen mata kuliah Training Islam, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan keselamatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Saya, Salsabila, selaku moderator dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang klasifikasi training Islam bagi kelulusan bimbingan dan konseling Islam. Untuk materi 1 dan materi selanjutnya akan dipaparkan secara berurutan. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Saya, Safira Nurmilani, dari kelompok 2 akan sedikit menyampaikan mengenai prospek training Islami. Nah, training Islami ini memiliki beberapa prospek, diantaranya yang pertama ada dai. Fenomena dakwah yang semakin berat dan kompleks saat ini, maka tuntutan terbesarnya adalah tersedianya dai sebagai pelaku dakwah yang memiliki integritas kepribadian, moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki kemampuan berbicara aktual dan peka terhadap persoalan konkret hari ini. Nah, dai juga dituntut untuk memiliki keluasan wawasan intelektual dan keterampilan mewujudkan konsep-konsep Islam dalam realitas. Nah, program pendidikan, pengembangan serta pelatihan dakwah ini sebaiknya direncanakan secara matang, dilaksanakan secara profesional, dan diawasi dengan efektif, kemudian dievaluasi. Nah, jika hal itu dilakukan, maka kualitas para tenaga ahli dan pelaksana dakwah dari segi keterampilan teknisnya memiliki kualitas yang baik, sehingga akan muncul kader-kader dai yang baru dan berkualitas. Nah, pelatihan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan mengutamakan praktek daripada teori dan dilakukan secara terarah serta terpadu. Nah, berhasil atau tidaknya suatu pelatihan ini tergantung dari manajemen pelatihan itu sendiri. Proses manajemen ini meliputi aktivitas yang berhubungan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Lalu yang kedua ada staf di lembaga keagamaan. Seseorang dapat bekerja di lembaga keagamaan karena mereka telah dibekali keahlian pengelolaan lembaga dakwah, masjid, serta lembaga kemasyarakatan Islam. Nah, di sini kita akan mendapatkan pendidikan mengenai keagamaan, pengelolaan lembaga dakwah, dan kemasyarakatan Islam. Nah, bekal ilmu ini sangat berguna untuk diaplikasikan saat bekerja di lembaga keagamaan. Lalu yang ketiga ada PNS di Kementerian Agama. Nah, kita bisa melamar menjadi PNS di Kementerian Agama jika kita memiliki latar belakang pendidikan dakwah. Namun, kita juga harus bisa mengalahkan banyak pesaing karena peminat PNS ini memang sangatlah banyak. Nah, yang keempat ada staf di Biro Haji dan Umroh. Setelah dibekali keahlian mengelola Biro Haji dan Umroh, maka
mereka bisa bekerja di biro ini. Nah, setelah cukup berpengalaman, mereka bahkan dapat menjadi manajer biro haji dan umroh. Tingkat peminat haji dan umroh di Indonesia sangat tinggi, sehingga sangat dibutuhkan para staf yang mumpuni untuk bekerja di bidang ini. Bidang profesi yang satu ini jelas akan sangat menjanjikan untuk kedepannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada wirausahawan. Tidak ada salahnya untuk mencoba membuka usaha secara mandiri dengan modal ilmu yang kita miliki. Nah, kita bisa membuka agen travel haji dan umroh atau membuka usaha penjualan souvenir haji. Nah, dari profesi ini kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak terhingga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Manajemen pelatihan dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi bagaimana pekerjaan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan memperbaiki keterampilan dalam upaya mengubah pemahaman, sikap, dan juga perilaku. Manajemen training diperlukan agar kegiatan training dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Lalu, bagaimana manajemen dalam training Islami? Salah satunya adalah manajemen dalam pelatihan dakwah. Yang pertama, adanya perencanaan atau planning. Sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Alasannya karena tanpa adanya rencana, maka tidak ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian pelatihan. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan juga sistematis. Pengorganisasian pelatihan dakwah ini dapat dibuat atas dasar kebutuhan dan realitas para pengelola dakwah. Dengan demikian, sifat dari pengorganisasian pelatihan dakwah sendiri tidak mutlak, melainkan fleksibel dan lebih kondisional. Lalu yang ketiga, ada pelaksanaan pelatihan. Persiapan sebelum pelaksanaan latihan akan membantu dan menjamin lancarnya pelaksanaan pelatihan, agar dapat diadakan penyesuaian yang tepat dan dilakukan pada waktu yang tepat. Hendaknya ada upaya penyesuaian yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Adapun metode-metode yang dapat digunakan, yang pertama ada metode pemanasan atau icebreaker. Metode ini digunakan untuk menciptakan atau menumbuhkan suasana akrab, gembira, dan kreativitas. Metode yang kedua adalah metode diskusi kelompok. Metode ini membahas topik untuk memperoleh kesimpulan dalam kelompok kecil, terdiri dari 5-7 peserta biasanya. Melalui diskusi kelompok akan terjadi pertukaran pengalaman, penumbuhan kreativitas, dan pemecahan suatu masalah. Lalu, selanjutnya ada metode simulasi, yaitu proses melatih atau meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap diri peserta, seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Lalu ada metode forum, yakni pertemuan umum atau ceramah yang diselenggarakan oleh beberapa orang. Tetapi diskusi itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pengunjung yang tidak terikat kehadirannya. Bahkan bisa saja pengunjung itu tidak begitu memahami bagaimana permasalahannya. Lalu bagaimana dengan manajemen selanjutnya? Yang nomor 4 adalah pengawasan pelatihan. Pengawasan dalam pelatihan merupakan rangkaian dari perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana sih kesesuaian perencanaan dengan jalannya pelaksanaan pelatihan. Manajemen selanjutnya adalah tujuan manajemen pelatihan dakwah. Contohnya dalam bagian dakwah ialah terkelolanya upaya meningkatkan keterampilan pelatihan yang diselenggarakan berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan bagaimana keterampilan para peserta sehubungan dengan tugas yang diselesaikannya.
Selanjutnya, adanya terkelolanya upaya meningkatkan sikap. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap pada diri peserta. Dan yang terakhir adalah terkelolanya upaya meningkatkan pengetahuan. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para peserta yang mengikuti latihan. Lalu, bagaimana sih pelatihan yang efektif? Nah, pelaksanaan pelatihan yang efektif adalah yang pertama, pelaksanaan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan peserta pelatihan. Yang kedua, peserta pelatihan merasakan kebutuhannya terpenuhi. Yang ketiga, peserta tidak merasakan adanya tekanan dalam pelatihan. Yang keempat, praktis dalam penerapannya. Yang selanjutnya, ada urgensi training Islami bagi lulusan BKI. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa konseling Islami adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, training Islami adalah proses pelatihan. Proses pelatihan merupakan bagian dari suatu pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau kemampuan khusus seseorang atau kelompok orang dengan cara-cara syar'i atau Islami. Nah, hasil dari pelatihan adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak mengerti suatu hal menjadi mengerti, dari yang tidak mengetahui ilmu tentang administrasi perkantoran menjadi mengerti dan paham, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat baik dalam teori maupun praktik pada dunia kerja. Baik, secara teoritis diharapkan dapat memahami dan menguasai berbagai konsep dan pendekatan bimbingan dan konseling Islam, serta memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah-masalah psikologis individu, kelompok dan masyarakat luas. Pada level praktis, kompetensi untuk konsentrasi konselor masyarakat luas di jurusan BKI diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah psikologi dalam keluarga dan masyarakat melalui penyelenggaraan bimbingan dan konseling Islam, pemberian motivasi dan pelatihan, serta tindakan mediasi dan advokasi. Kompetensi umum dasar sarjana bimbingan dan konseling Islam. Adapun untuk konsentrasi konselor pendidikan pada ranah praktis, lulusannya juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah psikologis serta didik, mampu merencanakan dan melaksanakan dan memberikan layanan bimbingan dan konseling Islam, sekaligus mengevaluasinya dalam bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan agama, sehingga dapat menunjukkan kinerja akademik dan atau profesional dalam bidang bimbingan dan konseling Islam di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat luas. Nah, lulusan yang memiliki keahlian dan profesionalisme dalam bidang bimbingan dan konseling Islam, oleh sebab itu, sebagai lulusan akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan karir di berbagai sektor publik, baik swasta maupun pemerintah. Bahkan salah satunya menjadi trainer. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada para pemateri, yaitu ada Suci, ada Safira, dan ada Widya Sariningsi. Dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan yang berada di balik layar, yaitu ada Syahna Sonia dan Takia
khairul. Saya Salsabila dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.